Nasib tragis dialami seorang warga Tulungagung, Jawa Timur. Dalam kondisi tidak sadarkan diri usai mengalami kecelakaan lalu lintas, seorang wanita justru menjadi korban kekerasan seksual oleh kenalannya. Korban meninggal usai sempat dirawat di rumah sakit. Aparat Satreskrim Polres Tulungagung, Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang wanita berinisial BM, 32 tahun, warga Pucang Laban. Olah TKP digelar di rumah terduga pelaku berinisial AD. Dugaan perkosaan ini dilakukan pada saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri usai mengalami kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bermula saat korban dan terduga pelaku bertemu di sebuah warung karaoke. Dalam kondisi mabuk minuman keras, keduanya berkeliling kota berboncengan menggunakan motor. Di tengah perjalanan, keduanya mengalami kecelakaan hingga korban terjatuh dan tak sadarkan diri. Pelaku kembali lagi ke rumahnya yang ada di Rejotangan. Nah, di situ terjadi perbuatan senonoh atau persetubuhan terhadap korban. Jadi korban tidak melakukan pertolongan medis untuk membawa ke rumah sakit, malah terjadi perbuatan persetubuhan. Setelah itu karena kondisinya baik pelaku maupun korban itu tidak stabil dalam pengaruh minuman keras, kemudian setelah terjadi persetubuhan tertidur. Kasus dugaan persetubuhan yang berujung meninggalnya korban tengah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung. Seorang YouTuber dengan konten komedi lokal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dibekuk polisi karena memperkosa anak tetangganya sebanyak 3 kali. Pelaku memperdaya korban dengan modus mengajaknya ikut acara bakti sosial. Inilah pelaku pencabulan berinisial RS berusia 45 tahun yang tega memperkosa tetangganya sendiri yang masih berusia 13 tahun. Tersangka adalah seorang YouTuber dengan konten komedi lokal terkenal di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Pelaku memperdaya korban dengan modus mengajaknya ikut bakti sosial. Pelaku kemudian membonceng korban dengan sepeda motor dan di tengah jalan sepi pelaku pun melampiaskan nafsu bejatnya. Aksi ini berulang hingga 3 kali dalam satu hari yang sama di 3 tempat berbeda. Sesampai di rumah, pelaku kemudian memberi korban uang sebesar Rp50.000. Sudah berkoordinasi dengan Pak Kajari dikaitkan dengan permasalahan ini. Dan saya minta kepada Pak Kajari juga bahwasannya terhadap pelaku-pelaku ini atau predator anak ini harus dilakukan upaya-upaya pemberian tuntutan hukuman yang tinggi. Tersangka dijerat dengan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sempat buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, polisi meringkus pelaku pencabulan dan penyekapan anak di bawah umur di Pati, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap di atas kapal saat hendak kabur ke Papua. Inilah PH, pelaku pencabulan, penyekapan dan penganiayaan anak di bawah umur saat disergap jajaran Satreskrim Polres Pati. Pelaku ditangkap di atas kapal nelayan saat hendak melarikan diri ke Papua. Warga desa Alasdowo, Pati, Jawa Tengah ini hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Pati. Pelaku sempat menjadi buruan selama sepekan lebih setelah kasus bejatnya selama hampir 4 bulan mencuat ke publik. Modus pelaku yang merupakan residivis ini yakni berkenalan dengan korban via media sosial dan bertukar nomor ponsel. Kemudian pelaku merayu dan melancarkan aksi bejatnya dan berjanji akan menikahi korban. 4 bulan ya, korban ini ada di rumah TSK, kemudian disuguhi melakukan dan hasil pemeriksaan dari korban berkali-kali selama sekitar 4 bulan. Tersangka sendiri mengakui juga ada melakukan pukulan terhadap korban
dan ini dilakukan pada saat korban dari Israel ini ingin pulang ke rumah orang tuanya. Jadi tidak diantarkan, justru korban tersangka ini langsung pulang ke korban. Pelaku bersama barang bukti ditahan di sel tahanan Polres Pati dan dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Seorang santriwati menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban bersama kuasa hukumnya melaporkan kasus ini ke polisi. Bersama keluarga dan kuasa hukumnya, seorang santriwati mendatangi Mako Polresta Bandung untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya oleh oknum ustadz di pesantren tempatnya belajar di kawasan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum korban menyebut ada 20 santri lain yang menjadi korban pelecehan oleh oknum ustadz tersebut namun belum berani melapor. Pencabulan ini diduga dilakukan tidak hanya di lingkungan pesantren, tetapi juga dilakukan di luar pesantren sejak para korban masih berusia belia atau sekolah dasar. Kita akan melaporkan ada suatu kejadian pencabulan di daerah Ketapang, di mana dilakukan oleh satu oknum yang mengatasnamakan ustadz dengan modus operandi memanfaatkan ketakjimannya antara santri kepada seorang guru pemuka agama, di mana si oknum ini menggunakan kesempatan untuk melakukan pencabulan dan pelecehan seksual yang dilakukan beberapa tempat baik di lingkungan pesantren ataupun di luar. Dengan adanya laporan ini diharapkan polisi dapat segera menangkap pelaku sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Polisi menangkap 3 dari 9 pemuda pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Polisi memastikan akan menangkap seluruh pelaku untuk diproses hukum. Tiga pemuda ini ditangkap aparat kepolisian Polres Bima, Nusa Tenggara Barat. Ketiganya yang berinisial FDS, AR, dan HYI merupakan pelaku pemerkosaan terhadap gadis remaja di Desa Si, Kecamatan Monta. FDS dan AR diringkus di sebuah gubuk di Desa Soro, Kecamatan Kempung, sementara HYI ditangkap di Desa Pandai, Kecamatan Woha. Modus ketiganya adalah mengajak korban untuk nonton. Namun ternyata korban dibawa ke rumah kosong, lalu 9 orang pelaku secara bergilir memperkosa korban yang masih duduk di bangku SMA. Polisi masih mengejar 6 pelaku lainnya. Upaya kami dari Satreskrim Polres Bima yaitu untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku lain. Diduga pelaku lain melakukan pengejaran. Namun untuk sementara masih nihil, akan tetapi kami tetap melakukan pengejaran untuk menambah para terduga pelaku lainnya. Sudah berapa yang diamankan, Pak? Yang sudah diamankan seperti kemarin yang masih 3 orang, dan kami mendapat informasi keberadaan terduga pelaku lainnya. Saat ini Polres Bima Kabupaten telah menyebarkan foto dan identitas terduga pelaku ke masing-masing polsek dan polres di NTB. Para pelaku akan dijerat dengan pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pemirsa, tindakan keji pemerkosaan hanya akan menambah masalah baru. Korban dan keluarga akan menderita, sementara pelaku pasti akan berakhir di jeruji besi. Sesaat lagi Realita akan menghadirkan informasi polisi Gadungan yang mencoba menggelar razia narkoba untuk memeras warga. Usai jeda.